Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan struktur dan fungsi jaringan hewan bagian kedua, yaitu tentang jaringan ikat atau jaringan penyambung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pembahasan selanjutnya adalah tentang jaringan ikat atau jaringan penyambung. Jaringan ikat berasal dari perkembangan lapisan mesodermis pada fase embrio. Jaringan ikat dibedakan menjadi jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan lemak, jaringan darah, dan jaringan limfa. Secara umum, jaringan ikat berfungsi pertama, sebagai pengikat atau penyambung antar jaringan, misal tendon yang menghubungkan tulang dengan otot. 2. Penyokong dan pembentuk struktur tubuh, misal jaringan tulang. 3. Penyimpan energi, misal jaringan lemak. 4. Pertahanan tubuh terhadap invasi patogen atau mikroorganisme penyebab penyakit, misal jaringan darah yang mengandung sel darah putih. 5. Transport cairan tubuh melalui jaringan darah dan jaringan limfa. Komponen jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari dua komponen dasar, yaitu sel dan matriks intersel. Pertama, sel. Sel-sel yang terdapat pada jaringan ikat yaitu fibroblast, berfungsi untuk memproduksi matriks jaringan ikat. Makrofag, berfungsi untuk fagositosis benda asing dan komponen sel yang telah rusak. Sel adiposit, berfungsi untuk sintesis dan menyimpan trigliserida atau lemak. Sel mast, berfungsi menghasilkan zat antikoagulan, yaitu heparin untuk pembekuan darah, dan histamin untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Sel plasma, berfungsi untuk sekresi antibodi. Melanosit, berfungsi menghasilkan pigmen melanin pada kulit. Leukosit, berfungsi untuk pertahanan terhadap benda asing. Mesenkim, yaitu sel yang bersifat embrional yang akan berdiferensiasi menghasilkan sel fibroblast, sel lemak, dan sel otot polos. Komponen kedua, matriks intersel. Matriks yaitu bahan-bahan yang terdapat di antara sel-sel pada jaringan ikat. Matriks terdiri dari protein serat, yaitu serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastis, serta substansi dasar, yaitu glikoprotein dan glikosaminoglycans. Fungsi matriks salah satunya yaitu merekatkan, mengikat, atau menghubungkan berbagai sel dalam tubuh. Tipe jaringan ikat yang pertama yaitu jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar terdapat di antara otot, di bawah kulit, dan di bawah lapisan jaringan epitel. Jaringan ikat longgar terdiri dari sel fibroblast, makrofag, sel mast atau sel tiang, dan sel lemak. Jaringan ini berfungsi untuk mengikat atau membungkus jaringan lainnya dan organ-organ tubuh seperti pembuluh darah dan saraf. Kedua, jaringan ikat padat. Jaringan ini didominasi oleh serat-serat kolagen dengan sedikit sel fibroblast. Jaringan ikat padat terdapat pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot, ligamen, yaitu jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang, hati, dan dermis kulit. Ketiga, jaringan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun dari sel-sel kondrosit dan matriks atau substansi dasar. Kondrosit terletak dalam rongga kecil yang disebut laguna. Tulang rawan terletak pada berbagai organ tubuh antara lain telinga, mulai dari daun telinga, saluran eustachius, epiglotis, dan laring. Pada hidung, pada trakea, pada lumbar tulang belakang, dan juga pada sendi-sendi tubuh. Keempat, jaringan tulang keras atau tulang kompak.
Tulang kompak terdiri dari matriks padat yang mengelilingi bagian luar tulang spons. Tulang spons yang terletak di bagian dalam tulang kompak tersusun dari trabekula atau lamela-lamela dengan lakuna yang mengandung osteosit dan langsung berhubungan dengan sumsum tulang. Tulang kompak tersusun membentuk lingkaran yang disebut osteon. Tulang kompak terdiri dari sistem Havers atau saluran Haversi yang tersusun menurut sumbu panjang tulang. Pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa terdapat dalam saluran Haversi tersebut. Saluran Haversi ini dikelilingi oleh lamela, dan di antara lamela terdapat lakuna yang mengandung sel-sel tulang atau osteosit. Juga terdapat kanalikuli yang menghubungkan lakuna. Pada permukaan tulang terdapat osteoblast yang berfungsi untuk sekresi unsur-unsur organik matriks tulang seperti kolagen dan glikoprotein. Serta terdapat osteoklas untuk sekresi enzim proteolitik dalam proses osteolisis atau penghancuran tulang. Kelima, jaringan lemak. Jaringan lemak tersusun dari sel-sel lemak yang dapat mensintesis lemak dari karbohidrat dan asam lemak di bawah pengaruh hormon insulin. Jaringan ini terdapat di bawah kulit, di sekitar ginjal dan hati, serta payudara. Jaringan lemak berfungsi sebagai isolator yang menjaga suhu tubuh, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi organ-organ tubuh. Pada umumnya, lemak manusia berwarna putih, dan pada hewan yang melakukan hibernasi, terdapat lemak coklat yang dapat menghasilkan panas saat proses hibernasi. Keenam, jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan ikat dengan matriks berupa larutan atau berbentuk cairan yang disebut plasma darah. Plasma darah berupa cairan yang mengandung berbagai macam protein, asam amino, enzim, hormon, vitamin, dan mineral, akan tetapi tidak mengandung serat. Eritrosit atau sel darah merah merupakan jenis sel yang paling banyak dijumpai dan berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Serta terdapat juga leukosit dengan bentuk bervariasi yang berfungsi untuk pertahanan tubuh dari infeksi. Ketujuh, jaringan limfa. Cairan limfa merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah, seperti antibodi atau imunoglobulin dan sel-sel limfosit. Jaringan limfa meliputi nodus limfa, tonsil, dan timus. Pembahasan berikutnya adalah tentang jaringan otot. Di dalam tubuh kita terdapat 3 jenis otot. Yang pertama, otot jantung. Kedua, otot polos. Dan ketiga, otot rangka. Perbedaan antara otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Pertama, otot polos. Sel otot polos berbentuk gelendong dan kedua ujungnya meruncing. Memiliki satu nukleus di tengah sel, namun tidak memiliki miofibril atau pita gelap terang sehingga dinamakan otot polos. Otot polos merupakan otot involunter atau otot tak sadar karena gerakannya tidak menuruti perintah yang diinginkan. Otot polos memiliki aktivitas lambat, namun mampu berkontraksi dalam jangka waktu lama dan tidak mudah lelah. Kedua, otot rangka. Disebut otot rangka karena melekat pada rangka. Sel otot rangka berbentuk silindris memanjang, memiliki banyak inti sel di bagian pinggir sel, serta memiliki miofibril yang menunjukkan pita gelap terang, sehingga disebut juga otot lurik. Otot rangka merupakan otot volunter atau otot sadar karena bekerja di bawah pengaruh saraf sadar. Kontraksinya kuat tapi mudah lelah. Ketiga, otot jantung. Otot ini hanya terdapat di jantung.
Sel otot jantung berbentuk silindris memanjang dan bercabang dua atau lebih di bagian ujungnya. Setiap serat otot memiliki satu nukleus. Memiliki miofibril yang menunjukkan pita gelap terang. Otot jantung merupakan otot involunter atau otot tak sadar yang dikendalikan oleh saraf simpatik untuk mempercepat denyut jantung dan saraf parasimpatik untuk memperlambat denyut jantung. Pembahasan berikutnya adalah tentang jaringan saraf. Jaringan saraf tersebar luas di dalam tubuh, mulai dari sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, serta sistem saraf tepi atau saraf periferal. Berdasarkan fungsinya, jaringan saraf dibedakan menjadi saraf sensori, saraf motorik, dan interneuron. Jaringan saraf tersusun dari sel saraf atau neuron yang berbentuk serabut panjang dan sel neuroglia atau sel penyokong yang menghasilkan myelin untuk menyokong neuron-neuron. Tipe-tipe neuron. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan sistem saraf pusat yang mengandung interneuron. Sedangkan saraf sensori dan saraf motorik membentuk sistem saraf tepi atau saraf periferal. Saraf sensori berfungsi untuk menerima dan membawa informasi atau stimulus dari lingkungan menuju saraf pusat. Interneuron yang terdapat dalam sistem saraf pusat mengolah informasi tersebut dan meneruskannya ke motor neuron yang terhubung ke otot-otot dan berbagai kelenjar tubuh untuk menerima perintah dari saraf pusat. Pertama, neuron sensori terdapat di organ-organ indera. Kedua, motor neuron terdapat di otot dan kelenjar. Ketiga, interneuron terdapat di saraf pusat. Nah, pembahasan terakhir kita adalah tentang organ dan sistem organ. Organ merupakan kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi secara spesifik. Kumpulan organ-organ akan membentuk suatu sistem organ. Di dalam tubuh kita, terdapat berbagai macam sistem organ, antara lain sistem integumen atau kulit, sistem saraf, sistem muskular atau otot, sistem skeletal, sistem sirkulatori, sistem endokrin, sistem limfatik, sistem respiratori, sistem digestif, sistem urinari, dan sistem reproduksi. Oke, sekian pembahasan kita tentang struktur dan fungsi jaringan hewan. Selamat belajar.